mencari hikmah dari peristiwa itu. Jadi tahun 2004 waktu tsunami Aceh itu sebenarnya merupakan titik balik kebangkitan Indonesia tentang bahwa mengenali potensi itu penting. Sehingga pada waktu itu sensor yang terbatas, kemudian informasi yang terbatas mengenai sumber gempa waktu itu kurang. Sehingga kemudian karena ada peristiwa yang luar biasa itu, kemudian kita sebagai negara Indonesia itu kemudian bangkit bersama-sama bahwa ini penting untuk mengetahui potensi kejadian di masa yang akan datang, sehingga penambahan sensor dilakukan, penelitian besar-besaran tentang geologi gempa bumi dan sumber bencana gempa bumi dan tsunami itu juga ikut terbawa oleh arus perubahan itu. Sehingga kalau kita melihat kembali ke 2004, kemudian kejadian gempa Yogyakarta 2006, kemudian tsunami di Pangandaran 2009 waktu itu memberikan awareness sebenarnya bahwa ini penting untuk diketahui. Sehingga kalau kita bicara kembali, ada kemungkinan nggak kejadian seperti itu terjadi di masa yang akan datang? Kalau kita melihat situasi geologi Indonesia yang memang berada di daerah yang tektoniknya aktif, tentu saja hal itu menjadi possibility yang luar biasa sebenarnya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memang secara keilmuan juga di situ kita tahu bahwa ada potensi tersebut. Kapan tidak bisa diprediksi? Kapan tidak bisa diprediksi, kita bisa mempelajari dengan lebih detail lagi mengenai periode perulangan dari sumber yang kita tahu. Misalnya tadi kita bicara tentang gempa dan tsunami 2004, kita tahu ya dari peristiwa itu bahwa sumber gempanya di situ. Sehingga bukti-bukti perkiraan dari si sumber ini di masa yang lampau kemudian bisa dari pengetahuannya kita tahu bahwa misalnya ada periode ulang sekitar 150 tahun, 200 tahun, atau 300 tahun dari bukti-bukti perulangan itu, kemudian kita bisa gunakan pengetahuan itu untuk kemudian memproyeksikan kira-kira berapa ratus tahun lagi akan terjadi hal yang sama. Itu hanya peristiwa bukan prediksi ya, tapi semacam potensi kasar tentang future behavior dari si sumber ini. Cuman kalau kita ditanya tanggal berapa, jam berapa, itu nggak bisa. Belum ada saat ini teknologi apapun yang bisa memprediksi dengan akurat seperti itu. Lalu tidak sebaik Merapi yang dia itu sudah bisa mengkalkulasi 4 tahun sekali mereka meletus. Yes, betul sih ya. Jadi bisa diukur. Ya, betul sih. Berarti kita memang kayak harus waspada setiap hari ya sebenarnya ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Bukan ini yang misalnya untuk teknologi di Indonesia ini yang aktif dan juga terjadi pergeseran harga. Yang mau saya tanya kenapa sumber gempa itu kebanyakan kalau di Indonesia itu di laut ya, jarang banget itu yang ada di darat gitu. Saya malah senang tuh kalau di laut. Oh gitu ya, malah lebih aman ya. Karena kalau gempa di darat itu sebenarnya jauh lebih merusak. Oh, lebih destruktif ya. Karena biasanya dangkal sumbernya. Jadi kalau kita bicara tentang energi gempa bumi, itu sebenarnya semakin dekat dengan sumber itu energi gelombang yang dilepaskan itu juga semakin besar. Sehingga goncangan yang dirasakan oleh yang berada di lebih dekat epicenter itu akan menjadi lebih besar. Kalau kita punya sumber gempa yang dekat dengan di darat, artinya kan orang tinggalnya di darat tuh nggak banyak orang tinggal di laut. Sehingga kalau di laut misalnya kita kebanyakan itu sumbernya di zona subduksi yang kira-kira 200 kilo di lepas pantai, misalnya di Jawa, begitu gelombangnya sampai ke kita udah walaupun kayak 7 gitu ya, kayak 7 sampai ke 8 gitu, pas sampai ke kita tidak akan terlalu banyak terasa oleh yang tinggal di darat karena sudah hilang sepanjang jalan, kecuali nanti ada tsunami. Tsunami itu yang efeknya biasanya kemudian rusak. Tapi kalau magnitudo 4,5 atau 5 aja kita berada di situ, terus kedalaman biasanya berkisar antara 12 kilo, 10 kilo gitu ya, itu energinya ketika sampai ke atas itu masih gede aja, sehingga efek merusaknya juga menjadi semakin besar. Jadi sebenarnya kalau kenapa kalau di laut lebih banyak terjadi, itu karena memang batas-batas lempeng besarnya itu posisinya di laut kebanyakan.
ada di Indonesia itu yang di darat, itu di Papua, ya pegunungan Papua itu ada batas polusi gitu ya. Cuman kebanyakan memang semua batas lempeng di wilayah Indonesia itu posisinya ada di laut, sehingga banyak sumber-sumber gempa itu kemudian posisinya di laut. Cuman dari pergerakan batas itu kemudian ada yang sisa, kayak dia menggerakkan sesar yang di darat, itu yang kita kemudian alami sebagai gempa di darat. Cuman ya itu tadi, sebaiknya jangan malah Sebaiknya di laut aja gitu ya. Sebaiknya jangan gempa. Oh, sebaiknya jangan gempa. Kalau Gempa itu menciptakan gunung kecil sih. Oh iya sih. Ada mineralisasi, ada cepotan hidrokarbon, banyak. terima kasih Bu Gayatri. Saya mau ke Mas Amin, kayaknya sudah nggak sabar mau. Pengatur ya, jadi hutan itu tidak hanya pohonnya tetapi ekosistemnya. Dengan ada pohon di situ, akarnya juga dalam, kanopinya bagus, gitu kan, sehingga dia bisa mengatur daun siklus air itu dengan rapihnya. Nah, kalau itu hilang, dikurangi atau bahkan itu gundul, nah tentu saja prosesnya menjadi dipercepat. Nah, proses percepatan ini yang kemudian ketika menyentuh area permukiman dikatakan sebagai bencana. Itu, Mas. Tapi tidak kemudian kalau di hutan itu tidak ada bencana, tetap bisa aja. Ya, contoh di Papua, ya, kemudian di Sulawesi yang memang lereng-lerengnya terjal, terus kemudian di situ melebihi kondisi yang seperti biasanya, ya longsor itu berlangsung di sana. Cuma tadi betul Mas Adit, tidak ada permukimannya, tidak ada orangnya, tidak ada unsur-unsur yang dirugikan. Nah itu nggak masuk kategori bencana. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Andri bahwa bencana itu adalah sebuah proses alamnya. Karena kita di Indonesia berarti kan mau nggak mau kita harus berdampingan ya dengan bencana, betul ya seperti itu. Tapi juga tadi disampaikan bahwa kepadatan penduduk itu juga sangat mempengaruhi segala macam risiko yang ada. Dan ini berkaitan dengan korban kan Mas? Iya. Ya untuk bencana ini. Nah, untuk meminimalisasi korban seterusnya itu harus terus digulirkan. Ya, walaupun sekarang ini belum terasa bagaimana efeknya ataupun apa kita sebagai misalkan memposisikan diri saya sebagai warga desa gitu kan, warga desa di salah satu kelurahan di Sleman, itu posisi saya harus seperti apa untuk menyikapi pola pembangunan yang orientasinya mulai menggunakan unsur-unsur kebencanaan di dalam prosesnya. Itu juga belum paham gitu kan Mas ya, di kelurahan apalagi ya, di kecamatan juga masih menyesuaikan, di kabupaten itu tergantung juga dari visi misi kepala daerahnya ya. Karena BNPB itu di pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu di pusat, sedangkan BPBD ini tergantung sama kabupaten ya, tergantung otonomi daerah. Kalau Pak Bupatinya ya pimpinannya itu kurang concern sama kebencanaan, ya itu di nomor sekian kan Mas. Nah, anggarannya kecil, oh beliau paham banget soal anggaran, langsung nyaut. Nah itu anggaran, nah ini kata kuncinya di situ ya. Berapa besar ya, karena ya Mas ya, bahasa pemerintahan birokrasi itu berapa besar porsi APBN ataupun APBD yang didesain agar proporsional dengan pembangunan yang berlangsung. Ini dilihat kisarannya. Kalau itu masih kurang dari 5% atau berapa, ini kan Bisa dibantu teman-teman dulu nggak sih kalau kayak gitu? apanya? Ya itu kalau misalnya